gimana kita nganuni Aisel aja. Nah, Aisel apa? Ahmad Yani Selatan. Ahmad Yani Selatan, disingkat aja Aisel. Tapi ada brandnya, kita pakai brand syariah. Kita bismillah saja bahwa ya kita syariah supaya memang betul-betul tidak digunakan hal yang tidak baik. Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Riko kali ini lagi jalan-jalan di kota Pemalang. Nah, biasanya kalau kita datang ke sebuah kota yang kita cari bisa jadi kuliner, kemudian tempat wisata. Tapi jangan lupa kalau kita ingin menikmati suasana menginap atau staycation, harus memilih tempat yang pas, tepat, dan nyaman. Kalau Anda keluarga dan Anda membutuhkan penginapan yang suasananya asik banget, Riko punya pilihan. Di kota Pemalang ada yang namanya Aisel Guest House. Ternyata tempat ini selain guest house juga bisa menjadi tempat untuk pertemuan dan juga punya kafe yang estetik kekinian. Kayak apa tepatnya? Kita langsung masuk ke dalam. Tetap di sini di UMKM Sentral Larta, Pokok Armandik, Senajan Watang Sarek. Terima kasih untuk BPR Sentral Larta yang sudah support Riko buat jalan-jalan dan ketemu dengan pelaku UMKM yang luar biasa. Siapa tahu hari ini kita bisa ketemu dengan ownernya, bisa ngobrol langsung apa itu Aisel dan mungkin segala macam lah tentang Aisel atau guest house syariah ini di kota Pemalang. Yuk, masuk dalam. Kalau Aisel itu berdirinya itu ya, kalau misalkan operasional itu kita Mei ya, 25 Mei. Tapi kalau misalkan awal dari pembuatannya itu sekitar 2 tahun yang lalu lah, waktu kita mengambil alih bekas prakteknya Dokter Pancer. Akhirnya terbesit untuk penginapan. Memang nggak terbesit kalau misalkan awalnya itu untuk penginapan, karena apa? Kalau dihitung dari jumlah kamarnya itu kan terbatas, nanti besarnya beratnya di operasional. Tapi ya sudahlah, bismillah, moga-moga paling tidak dengan jumlah kamar yang terbatas ini bisa nutup lah, bisa jalan lah gitu. Akhirnya sudah kita bikin konsepnya untuk penginapan. Makanya kita nggak berani mengatakan hotel ya, karena hotel itu kan tentunya fasilitasnya kan komplit, ada kolam renang, ada gymnya, ada dan sebagainya. Nah, kita mau ke motel juga nggak pas, ke hostel juga kita juga nggak sesuai kan. Akhirnya kita sudah guest house saja gitu loh. Karena kalau guest house itu lebih kekeluargaannya ada gitu loh. Kalau menurut saya kekeluargaannya ada. Nah, akhirnya dengan 11 kamar ini kita buka ya kan dengan nama Guest House Aisel. Saya milih nama yang kayaknya itu nggak ini ya, gampang diingat atau lain daripada yang lain gitu loh. Saya ingat itu band ST12. Ya, ST12 itu yang saya anunya dari situ. ST12 itu ternyata kan singkatan Sudirman Timur nomor 12 ya kan. Nah, makanya gimana kita nganuni Aisel aja. Nah, Aisel apa? Ahmad Yani Selatan. Ahmad Yani Selatan, disingkat aja Aisel. Banyak memang ya, alhamdulillah Aisel itu ada kata-kata Aisel ternyata
artinya itu juga bagus, tapi bahasa itu bahasa Turki. Bahasa Turki, Aysel. Begitu kita browsing Aysel itu kok banyak ya nama Aysel. Apa saya salah ngambilnya Aysel? Ternyata Turki semua yang artinya sinar rembulan. Ya, sinar rembulan. Ya alhamdulillah lah anunya bagus gitu loh. Hanya kita pakai nama Aysel itu untuk ya. Tapi ada brandnya. Kita pakai brand syariah. Kita bismillah saja bahwa ya kita syariah supaya memang betul-betul tidak digunakan hal yang tidak baik. Apapun resikonya, kita pengen usaha kita itu berkah. Paling tidak menambah bekal buat kita lah, keberkahan itu untuk bekal selanjutnya. Bahkan untuk material pembangunan ini Aysel Convention Hall sampai ke X5 itu material kita tuh belanja sendiri. Berdua? Iya, kita berdua siang-siang kita belanja. Iya, milih-milih. Kalau saya sih cenderung lebih menurut, karena kan istri harus menurut suami gitu ya. Jadi, tapi tetap kita pertimbangkan kayak gini-gini. Kalau kita mentok, kok kayaknya pilihan kita tuh agak beda nih. Kita tanya ke anak-anak, kan ada grup. Tanya ke anak-anak, kok anak-anak tapi nggak bisa, misalkan anak-anak milihnya ini, pilihan terbanyak tuh yang mana kayak gitu. Oh, pilihan terbanyak ternyata ini, ya berarti kita harus legowo. Misalkan pilihan saya nggak ada yang milih nih, ya saya harus legowo gitu. Tapi semua material yang ada di sini dari atas sampai bawah semuanya kita hunting sendiri, bahkan sampai kita ke Jepara ya Pak. Kita ke Jepara beli ini, kita hunting ke bioknya ya. Kita ke biok sampai ke Klaten, kita tuh hunting sendiri semua. Bahkan ngambil sendiri pakai mobil yang bukan mobil angkutan gitu ya. Kita berdua sendiri, kita jalan semua sendiri semua. Alhamdulillah. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi semuanya. Ya sebenarnya itu buat kegiatan kita juga. Sekalian ke Jepara, sekalian jalan-jalan kayak gitu. Jadi kita nggak anggap sebagai apa ya. Sekalian ya refreshing. Jadi kita senang gitu loh. Jadi begitu sudah jadi seperti ini, ada rasa kepuasan dalam diri kita ya, karena semuanya, konsepnya, terus bentuk kamarnya, materialnya, kita nggak semuanya kita, sendiri. Oh harus buka bulan ini atau tahun ini enggak ada target. Mengalir aja gitu loh. Mengalir aja. Oh udah selesai baru kita. Ya karena semuanya kan kita kerjakan sendiri, kita nggak panggil konsultan, kita nggak pakai arsitek, ya semuanya sendiri semuanya sendiri semua, sampai selesai segini seperti ini ya hasil karya sendiri semua. Jadi memang kalau saya itu saya pribadi ya, entah itu di rumah, entah itu lebih cenderung ke warna yang natural, jadi enggak yang menyolok lah dan sebagainya, ini natural. Cuman secara kebetulan ini pada saat kita bongkar bangunan yang gedung pertemuan ini, itu banyak kayu-kayu yang kita tidak pakai. Tetapi banyak juga istilahnya kayak kusen, jendela. Itu yang bisa dimanfaatkan. Jadi seperti yang saya pakai di depan itu bekas gitu loh. Itu bekas saya kumpulkan. Nah, masing-masing itu saya terapkan di masing-masing kamar dan masing-masing dekorasi. Ternyata ya alhamdulillah. Jadi istilahnya kayak pintu, jendela, terus ornamen-ornamen terutama yang di kafe itu sebenarnya bekas dari bongkaran yang dimana pemilik lama itu dulu memang suka sekali kayu jati. Dan di gedung penginapan itu juga kan nuansanya joglo, terus njawani ya kan, terus kayu jati dan sebagainya, jadi klop. Kita lebih ke klasik minimalis gitu, klasik minimalis supaya tidak terlalu kuno gitu ya, tapi kita lebih klasik modern karena ada minimalisnya itu. Elegan dan ada seninya. Ya, ada seninya.
baik. Kalau terlihat juga di kafe ada muralnya juga ya Pak? Ya, mural. Mural ini juga banyak. Kemarin sempat ditawari beberapa mural itu, kita itu apa namanya ya, kurang sreg gitu loh. Cuman setelah anak saya, pakai yang ini aja, bagus ini. Bagusnya apa? Ya coba Bapak lihat itu di Instagramnya. Setelah saya lihat gitu ya, saya tertariknya itu bahwa dia itu ngasih apa ya, ngasih batasan-batasan pekerjaan yang tidak seperti biasanya gitu loh. Jadi adikku ini mau mengerjakan suatu proyek ya, anggaplah sebagai proyek dengan ketentuan-ketentuan, misalkan di karaoke, di apa namanya, diskotik, pap-up ya kan, spa, itu nggak mau dia mengerjakan, itu nggak mau. Malahan justru kalau misalkan ada yang panti asuhan atau mungkin tempat anak yatim, mereka gratis, mereka nggak mau. Jadi punya apa namanya, kriteria sendiri untuk mengerjakan mural di situ. Dan dia itu kalau misalkan juga sudah ada ketentuannya untuk menggambar orang itu tidak mau sempurna. Kalau gambar setengah badan, mukanya itu ya matanya ya apa hidungnya itu enggak digambar, polos. Jadi ya memang sesuai dengan ajarannya kita lah, bahwa kita kalau menggambar itu nggak boleh sempurna, karena kalau misalkan sempurna itu kan hanya milik Allah kan gitu. Itu seperti itu. Kalau tipe ini sebenarnya hampir semua kamar itu sama tipenya, cuman yang kelengkapannya sama. Cuman yang membedakan itu antara standar, superior sama deluxe itu luas daripada kamar. Yang paling kecil ukurannya itu di standar. Kalau yang menengah itu di superior, sama yang lebih gede lagi di deluxe. Jadi hanya luasannya saja? Ya, hanya luasannya saja. Tapi kalau misalkan semuanya fasilitas boleh dikatakan sama. Kita berusaha untuk sama dengan yang lainnya, artinya dan kita itu berusaha untuk memakai itu seperti itu ya, Instagram, Facebook gitu ya. Terus ya Traveloka sama tiket.com ini alhamdulillah sudah berjalan, dan ini moga-moga bisa menjadi kemudahan lah ya. Ya, jadi untuk orang-orangnya sendiri memang sekitaran sinilah, artinya orang Mulyoharjo ya kan, ada Wanarejan, ada apa gitu. Tapi memang paling tidak kita seleksi yang memang punya kompeten lah di bidang itu. Lah untuk masyarakat sekitar, untuk di kafe ya atau untuk fasilitas di hotel itu memang kita nggak menyediakan sarapan atau makan besar, tapi makan kecil, minuman ada di kafe. Jadi makanan seperti makanan besar itu kita kerjasama sama pedagang yang di depan. Tapi by request. Ya, by request saja, by request. Jadi kalau misalkan sarapan ya, kalau misalkan memang kita sediakan, itu kita kerjasama sama sarapan yang jualan di depan itu. Ada ya, kayak misalkan ada nasi campur, bubur ayam gitu ya. Kalau malam kan banyak situ, ada mie goreng, nasi goreng, ada lesehan, ada bubur kacang hijau, soto ya kan. Jadi kalau misalkan saya itu bikin lagi untuk makanan yang besar seperti itu, kasihan gitu loh, kasihan mereka itu. Padahal mereka komplit di situ. Soto dia cukup enak ya kan. Saya kalau acara-acara dan sebagainya saya panggil itu
untuk ini soto atau bubur kacang hijau, tambah bubur kacang hijau itu. Jadi istilahnya ya ada hubungan mutualisme juga gitu loh, misalkan sama yang di angkringan depan ada apa itu kan sampai pagi ya, itu kayak buat jaga malam saya juga. Ya, saya ceritakan X5 dulu ya. X5 itu sebenarnya nama anak saya. X5. Sebetulnya namanya Iklima. Ya, Kaila X5, Fitri Aisyah Lagesa. Itu kita ambil X5. Cuman kan X5 itu kalau kita tulis X5 itu kan kurang pas kalau untuk kafe gitu ya. Jadi makanya kita X tapi 5 kan gitu, kafe X. Bikin penasaran juga ya Pak? Ya, penasaran X5 apa kan gitu loh ya. Itu modelnya BMW X5 apa gimana kan ada kan BMW X5. Tapi logonya juga sebenarnya logonya kan AS itu ya. AS bisa jadi Aisel gitu kan. AS. Tapi depan itu logo kan AS besar sekali tuh. A sama S-nya besar. Sebetulnya dari nama kita Ani Supriyono kayak gitu. Tapi bisa pas kan. Ani Supriyono Aisel bisa jadi bisa Ani Supriyono bisa Aisel ya. Cuma jarang yang tahu. Cocokologi. Tapi pas juga. Iya, pas juga. Makanya waktu mau cari nama itu gini aja mah, kalau misalkan Aisel kan logonya pakai AS kan bisa Ani Supriyono. Oh iya juga ya kenapa enggak? Cuma memang banyak yang nggak tahu gitu. Jadi AS ya rata-rata taunya AS itu ya Aisel kayak gitu. Ani Supriyono. Nah, kalau kedepannya itu kita coba jajaki untuk bisnis penginapan atau mungkin kedepannya hotel syariah ya. Saya pengen mengevaluasi kira-kira masyarakat atau daya minat masyarakat terhadap memang hotel boleh dikatakan yang syariah itu kayak apa gitu. Kalau kedepannya sih bisa saja saya nambah ke belakang atau mungkin tempat yang lain kan gitu. Tapi basisnya juga syariah juga. Tapi kita nanti ngelihat demandnya masyarakat itu kayak apa gitu. Saya sih berharap bahwa Pemalang itu lebih baik lagi lah, lebih bersinar kan. Lebih bersinar, jadi istilahnya bukan atau masyarakat itu mencari yang memang untuk penginapan yang nyaman ya kan, yang enggak ada gangguan, yang istilahnya juga bukan untuk keluarga gitu. Iya, untuk keluarga aman kan, jadi aman untuk keluarga aman. Terhindar dari hal-hal yang kurang baik lah. Kalau yang nginep di Aisel, insya Allah dari pemasukan itu kita pasti akan ada yang kita alokasikan untuk kegiatan amal yang sosial, untuk kegiatan sosial, karena kita memang ada TPQ gitu ya. Insya Allah nanti dari situ, jadi kita tuh kerjanya tuh semangat gitu loh, karena ada sebagian yang memang untuk sosial gitu. Setelah kita tadi jalan-jalan melihat room tour, jadi lihat kamar dari guest house Aisel ini, kita memang cukup takjub ya. Jadi masing-masing kamar memang punya keunikan tersendiri, lebih pada luasannya, tapi kalau fasilitasnya hampir sama. Tapi yang jelas dengan harganya dan fasilitasnya ini sangat-sangat worth it banget. Jadi Riko saranin sih, apalagi kalau mencari guest house atau tempat nginep di Pemalang yang syariah ya gitu, ini adalah pilihannya. Udah gitu kulinernya lengkap banget. Selain kuliner di luar juga lengkap, deket pusat kota,
Ini nih buat kita mungkin sambil nongkrong-nongkrong ya, ingin menikmati kopi atau juga cemilan, nunggu waktu makan nih sangat banyak ya pilihannya. Dari mau yang paling ringan kayak frame fresh, ini kan cemilan paling ringan nih sebenarnya ya. Paling ringan ini ada di sini. Kemudian ada pisang bakar ya, toppingnya bebas, nanti bisa keju, coklat, kemudian roti bakar juga ada. Atau mungkin kuliner yang agak-agak jadul ya, agak-agak jadul kita angkat. Ini adalah singkong. Nah ini singkong goreng dan nanti toppingnya sekali lagi bisa milih, tergantung. Bisa keju, bisa coklat. Ini adalah tampilan cantiknya dari roti bakarnya. Kemudian juga ada roti Maryam nih. Ada beberapa yang mungkin nggak makan nasi tapi cukup dengan satu roti Maryam ini udah cukup kenyang. Toppingnya juga bisa milih. Terus kemudian yang suka dengan risoles mayo atau juga keju ya, udang keju nih. Ini juga ada di sini. Terus ada cocolannya juga sambalnya dan atau sambil ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, ini bisa menikmati dengan mix platter. Nah, ini mix platter nih. Kan ada pilihannya banyak. Jadi nanti satu ini bisa dimakan berdua atau bertiga ya. Dan kayaknya kalau makan cemilan kayak gini nggak minum tuh nggak asik banget kan. Nah, di sini ada beberapa basic yang minuman yang dari kopi atau juga yang kekinian seperti matcha atau red velvet ya. Ini red velvet, kemudian ini matcha. Kalau hijau tuh biasanya identik dengan matcha. Ini kekinian nih. Anak-anak Gen Z atau juga yang masih muda lah. Pokoknya minum-minuman ringan di sini juga ada. Kemudian yang suka dengan ini cappuccino. Wah, ini cappuccino nih ya. Kalau diangkat nanti cukup berat juga. Ini lebih ke kopi sama susu. Kemudian ini mochaccino ya. Ada pilihan. Berarti ini kan pilihan-pilihannya. Kemudian ada yang agak berbeda juga di sini. Spesial banget adalah bagaimana kopi dan susu ini dipadukan. Ini contohnya ini kopi susu gula aren dan juga ini kopi susu X5. Nah, dan tadi dibocorin kalau ini spesialnya adalah di susunya terutama karena susunya ini bukan hanya sekedar susu saja tapi ada satu ramuan khusus. Tadi Riko udah pengen tahu apa sih ramuan khususnya. Udah boleh, namanya juga ramuan rahasia. Kita cobain ya. Tapi jelas ini menimbulkan sensasi yang berbeda. Kita menikmati minuman yang satu ini. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dinikmati sore atau malam sambil ngobrol bareng sama temen dan jangan lupa nyocol mana ya. Ini kayaknya enaknya itu yang nggak terlalu manis, berarti Riko pilih ini singkong nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kopinya terasa. Oh iya, di sini juga ada es americano ya. Es americano, jadi nanti bisa dipesan. Itu dari biji kopi langsung, jadi di grinder nendangnya kerasa banget. Bismillah. Untuk perkopian harganya mulai 20.000, sedangkan untuk cemilan ini harganya mulai 18.000 rupiah. Pokoknya nongkrong di sini di cafe di Aisel Gesos ini di X5 ini, cafe X5 mantap banget, worth it ya. Gak harus nginep kok nongkrong di sini, ngopi di sini ya. Oke lur, udah Riko cobain semuanya dan ini semuanya rasanya lezato dan masaknya pas ya. Dengan bahan-bahan yang ada, kemudian dimasak dengan yang pas dan kondimen-kondimen tambahannya kayak topping-toppingnya juga pas banget memberikannya. Jadi akhirnya rasanya luar biasa. Nendang sana sini deh pokoknya. Ini kita tutup dengan risoles mayo. Nah ini mendingan kita ambil ini risoles mayonya. Terima kasih banyak yang sudah ikut Riko jalan-jalan hari ini di Aisel Gesos, sekaligus tadi ke ruang pertemuan atau convention hall dan juga di cafe X5. Pokoknya kalau ke Pemalang mau nginep atau juga mau menikmati kuliner yang cemilan yang sedap-sedap ini, kopi yang enak banget ini, datang aja ke
Aisel Gesos dan juga Cafe X5. Jangan lupa Syariah nih, enak banget. Makan di sini nggak harus nginep ya. Enak banget lur. Bisa tuh. Oke lur. Tak habisin dulu nih. Oke lur, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Terima kasih buat BPR Sentral Arta yang sudah support Riko buat jalan-jalan dan ketemu dengan pelaku UMKM dan bisa ketemu dengan pelaku UMKM yang luar biasa. UMKM tumbuh dan sehat bersama BPR Sentral Arta. Solusi wis andang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko. Mangan maning lur, pokok armandek senajan wetenge wis warep.